Pernah nggak kebayang kalau suatu hari kamu bisa main game, buka WhatsApp, bahkan ngetik pesan cukup dengan pikiran aja tanpa sentuh layar atau keyboard? Kedengarannya kayak film-film fiksi ilmiah kan? Tapi ternyata teknologi ini udah mulai jadi kenyataan. Namanya adalah Brain Computer Interface atau BCI. Apa itu BCI? BCI itu sederhananya teknologi yang menghubungkan otak manusia langsung ke komputer. Otak kita selalu menghasilkan sinyal listrik kecil tiap kali kita mikir atau mau gerak. Nah, BCI berusaha membaca sinyal itu, lalu menerjemahkannya jadi perintah untuk komputer atau mesin. Bayangin gini, otak kamu kayak remote TV. Biasanya kita harus pencet tombolnya dulu biar TV bereaksi. Tapi dengan BCI tombolnya nggak perlu dipencet. Cukup dipikirkan dan TV langsung nurut. Cara kerja BCI. Sekarang pertanyaan besarnya, gimana cara komputer bisa ngerti isi otak kita? Di dalam otak ada miliaran sel saraf alias neuron. Setiap kali kita mau ngelakuin sesuatu, misalnya gerakan jari atau ngomong, neuron itu saling kirim sinyal. Nah, BCI berusaha nangkep sinyal itu. Ada dua pendekatan. Pertama, non-invasive. Pakai alat kayak headset EEG yang ditempel di kepala. Jadi, kayak pakai headphone, tapi bedanya ini membaca gelombang otak. Kelebihannya aman dan gak perlu operasi. Kekurangannya, sinyal samar kayak denger musik lewat tembok tipis. Kedua, invasif, yaitu pakai implan langsung ke otak. Nah, ini lebih canggih karena bisa nangkep sinyal dengan jelas kayak colok kabel langsung ke speaker. Tapi risikonya besar karena butuh operasi otak. Contoh nyata, perusahaan Neuralink bikin implan berupa benang super tipis yang ditanam di otak. Hasilnya, pasien lumpuh bisa gerakin kursor komputer, main game sederhana, bahkan ngetik hanya dengan mikir gerakan itu. Jadi intinya, BCI adalah proses otak bikin sinyal, alat nangkep, komputer terjemahin, keluar jadi aksi. Kedengarannya rumit, tapi kalau dipikir konsepnya mirip dengan Google Translate. Cuma bedanya yang diterjemahin itu bahasa otak. Apa saja yang sudah bisa dilakukan? Walaupun teknologinya masih baru, hasil nyatanya udah mulai kelihatan. Misalnya ada pasien lumpuh yang akhirnya bisa menggerakkan kursor komputer hanya dengan pikiran. Ada juga uji coba di mana seorang bisa mengetik huruf di layar tanpa menyentuh keyboard sama sekali. Cukup dengan membayangkan gerakan mengetik. Bahkan robot tangan buatan sudah pernah dikendalikan hanya dengan sinyal otak. Jadi bayangin aja, seseorang yang tadinya gak bisa menggerakkan tangannya, sekarang bisa meraih gelas dan minum walau lewat tangan robot. Kalau teknologi ini terus berkembang, bukan mustahil suatu hari nanti kita bisa main game tanpa joystick atau kirim pesan WhatsApp cukup dengan memikirkan kata-katanya. Rasanya kayak telepati tapi versi digital. Tantangan dan resiko. Tapi jangan keburu mikir ini semua bakal gampang dipakai besok. Ada banyak tantangan yang bikin BCI masih jauh dari kata siap pakai massal. Masalah pertamanya adalah biaya. Alat ini masih sangat mahal dan rumit. Bayangin kayak komputer tahun 70-an yang segede lemari belum cocok buat dipakai semua orang. Lalu ada akurasi sinyal. Otak kita itu kayak stadion penuh orang teriak bareng.
Nah, BCI harus bisa nangkep satu suara spesifik dari ribuan teriakan itu. Kalau alatnya kurang sensitif, hasilnya bisa salah baca. Resiko medis juga gak kalah besar. Kalau pakai implan, artinya ada benda asing masuk ke otak. Bisa ada infeksi atau jaringan otaknya bereaksi. Ini kayak nanam chip di mesin mobil, tapi mesinnya hidup dan terus berubah. Dan yang paling bikin was-was, privasi pikiran. Kalau data otak bisa dibaca komputer, siapa yang jamin data itu gak bisa disalahgunakan? Bayangin aja kalau pikiran rahasia kita bisa kebocoran kayak password. Serem banget kan? Jadi, BCI memang keren, tapi jalannya masih panjang dan penuh pertanyaan besar. Kesimpulannya, teknologi kontrol dengan pikiran ini bukan lagi dongeng. Udah bukti nyata, tapi masih terbatas buat riset dan medis. Kalau berhasil dikembangkan, ini bisa bantu jutaan orang dengan disabilitas dan di masa depan mungkin bikin cara kita berinteraksi dengan teknologi berubah total. Pertanyaan sekarang, kalau suatu hari HP atau komputer bisa baca pikiranmu, apakah kamu siap pikiranmu terbuka untuk mesin? Tulis jawabanmu di komentar ya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe biar kita bisa terus gali tuntas teknologi menarik kayak gini. Sampai ketemu di video berikutnya.